Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut dengan AMDAL. Polusi dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Mutu lingkungan adalah derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada kondisi lingkungan tertentu. Polusi dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Mutu lingkungan adalah derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada kondisi lingkungan tertentu. Jika kualitas lingkungan menurun, akan berdampak pada daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan dapat dilakukan dengan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran atau polusi. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut adalah dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan. Apa yang dimaksud dengan AMDAL? Apa saja tujuan dan fungsi AMDAL? Mari kita simak video ini selengkapnya. AMDAL menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL dalam arti lain merupakan suatu pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup, baik secara positif atau negatif, dari suatu kegiatan atau proyek yang telah direncanakan. Tujuan analisis mengenai dampak lingkungan yaitu untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Di sini fungsi analisis mengenai dampak lingkungan yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kelima, bahan perencanaan pembangunan wilayah. Dan yang terakhir, sebagai izin kelayakan lingkungan. Manfaat analisis mengenai dampak lingkungan bagi pemerintah antara lain yang pertama, menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kedua, menghindari konflik yang mungkin timbul di masyarakat akibat adanya proyek-proyek. Ketiga, mencegah potensi kerusakan sumber daya alam. Keempat, sesuai dengan rencana pembangunan daerah, pembangunan nasional, atau pembangunan internasional. Kelima, memberi jaminan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Keenam, sebagai alat pengambil keputusan. Manfaat analisis mengenai dampak lingkungan bagi pemilik proyek. Yang pertama, sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan proyek. Kedua, sebagai sumber informasi lingkungan. Ketiga, melindungi proyek sehingga tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Keempat, memprediksi masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa datang. Kelima,
bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sasaran proyek. Yang terakhir, sebagai bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan proyek. Manfaat analisis mengenai dampak lingkungan bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui perubahan lingkungan sesudah proyek pembangunan. Kedua, mengetahui hak dan kewajiban dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Ketiga, mengetahui rencana pembangunan di daerah. Dokumen AMDAL merupakan hasil kajian kelayakan lingkungan hidup dan merupakan bagian integral dari kajian kelayakan teknis dan finansial ekonomi. Selanjutnya, dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dari pejabat berwenang. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa dokumen sebagai berikut. Ya, di sini bisa dilihat. Ya, yang pertama ada dokumen KA ANDAL. Yang kedua ada dokumen ANDAL. Yang ketiga dokumen RKL dan yang terakhir adalah dokumen RPL. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dokumen kerangka acuan ANDAL merupakan suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara pemrakarsa kegiatan dan komisi penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan. Yang kedua yaitu dokumen ANDAL, merupakan dokumen yang berisi telaah secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Selanjutnya yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL, merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. Yang keempat yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL, merupakan dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Ketiga dokumen ini seperti ANDAL, RKL, dan RPL
diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak, dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi izin atau tidak. Keempat dokumen inilah yang nantinya akan dinilai layak atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu prosedur pelaksanaan AMDAL. Berikut ini merupakan prosedur AMDAL yang harus dilewati. Yang pertama yaitu proses penampisan atau screening wajib AMDAL. Merupakan proses seleksi wajib AMDAL untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penampisan dilakukan dengan sistem penampisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada keputusan Menteri Negara Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Yang kedua yaitu proses pengumuman. Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman tentang tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal nomor 8/2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Yang ketiga, proses pelingkupan atau scoping. Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting atau hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA AMDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan. Tahap yang keempat yaitu penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Setelah KA AMDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA AMDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Yang kelima yaitu penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati hasil penilai Komisi AMDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama waktu maksimal penilaian AMDAL, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki penyempurnaan kembali dokumennya. Yang terakhir yaitu persetujuan kelayakan lingkungan. Penyusun dokumen AMDAL adalah orang yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dan bekerja di bidang penyusunan dokumen AMDAL. Oke, sekian pembahasan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.